Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Apakah anak-anak ibu pada sehat nih pada pagi hari ini? Baiklah. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Fikri, ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Nah, setelah kita berdoa, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu terlebih dahulu. Nanti jika ibu panggil namanya masing-masing, silakan jawab hadir ya. Oke. Baik, pertama Fikri Zulmi Akbar, Hadir. Yelsi Amanda, Helsiana, dan Rizky Fernando. Nah, nampaknya anak-anak ibu pada hadir semua ya pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan kepada anak-anak ibu berdiri. Silakan ikuti ya anak-anak ibu. Nah, kita telah menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan anak-anak ibu duduk kembali. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, hari ini ibu akan membuat kesepakatan kelas untuk kita semua. Yang pertama yaitu anak-anak ibu nantinya ketika memulai pembelajaran, anak-anak ibu harus berpartisipasi secara aktif. Yang kedua yaitu anak-anak ibu saling menghargai sesama temannya maupun terhadap guru. Yang ketiga yaitu saling menghormati dan bertanggung jawab atas tugas yang nantinya akan ibu berikan. Hari ini apakah anak-anak ibu tahu nih apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Hari ini kita akan belajar peta. Nah, nantinya anak-anak ibu mengenal peta, jenis-jenis peta, komponen dari peta, fungsi, serta lokasi dan tempat tinggal anak-anak ibu nanti. Setelah ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, biar anak-anak ibu nih punya semangat yang ekstra untuk melakukan pembelajaran, langkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Apakah anak-anak ibu mau ice breaking? Nah, kita akan ice breaking. Silakan anak-anak ibu berdiri. Baiklah anak-anak ibu, nanti ice breakingnya yang semangat ya.
Nah, anak-anak ibu nampaknya udah semangat nih, silakan duduk ya. Hari ini kita akan belajar peta. Nantinya ibu akan menampilkan PPT interaktif. Sesuai kesepakatan kelas kita, anak-anak ibu harus memperhatikan dan berpartisipasi ya. Belajar tentang mengenal peta. Ibu bisa mengklik tombol start. Nah, pada menu utama ini ada pun petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, materi, serta evaluasi yang akan kita kerjakan pada akhir pembelajaran nantinya. Kita akan mengklik tujuan pembelajaran, maka akan keluar tujuan penggunaan media interaktif yang ibu buat ini. Yang pertama yaitu anak-anak ibu sebelum memulai pembelajaran membaca bismillah. Yang kedua, ada pun ikon-ikon pada pada layar ini yaitu tombol kembali atau back, menu utama, serta menu next atau selanjutnya. Kita akan kembali ke menu utama. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, Ibu ada pertanyaan nih buat anak-anak Ibu. Jika kalian nih ingin pergi ke rumah teman kalian, tapi kalian belum pernah mengunjungi suatu rumah teman kalian tersebut, apa yang bisa membantu kalian untuk bisa sampai ke sana? Kalian bisa menggunakan peta. Nah, benar sekali. Apakah anak-anak Ibu pernah menggunakan peta? Siapa yang sudah pernah menggunakan peta? Tunjuk tangan. Nah, pintar sekali Giska. Berarti Giska sudah pernah menggunakan peta. Kita akan belajar tentang peta. Nah, apakah anak-anak Ibu tahu apa itu sebenarnya peta? Nah, peta adalah gambar atau representasi permukaan bumi yang diperkecil dan disajikan pada bidang datar. Peta membantu kita memahami lokasi, arah, dan jarak antara tempat tinggal kita. Yaitu jenis-jenis peta. Nah, pada peta ini ada dua. Kita akan mempelajari dua peta. Yang pertama itu peta konvensional dan peta digital. Apakah anak-anak Ibu tahu nih, apa sih itu peta konvensional dan peta digital? Siapa yang tahu? Nah, Giska, apa itu peta konvensional? Peta konvensional itu adalah peta yang bisa dilihat secara nyata atau teknisnya nampak, sedangkan peta digital seperti di layar mungkin ada di handphone kita seperti yang saya bilang tadi Google Maps itu. Nah, benar sekali Giska, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Nah, benar sekali yang dijelaskan oleh Giska. Peta konvensional ini adalah peta yang dibuat di atas kertas dan dapat dilihat secara langsung tanpa menggunakan alat elektronik. Peta ini biasanya terdapat pada buku, atlas, atau ditempel di dinding pada kelas kita. Ini Ibu ada contoh peta konvensional. Dapat anak-anak Ibu lihat bahwa di sini ada peta Sumatera Barat, adapun Pulau Nias, Pulau Sereut, Jambi, dan lainnya. Nanti anak-anak Ibu bisa lihat di sini ada peta konvensional. Sedangkan peta digital adalah peta yang ditampilkan melalui alat elektronik seperti HP, laptop, atau komputer yang kita punya. Bisa lihat di layar, ini merupakan contoh peta digital. Atau nanti anak-anak Ibu bisa membuka Google, lalu kita klik Google Maps. Nanti anak-anak Ibu bisa melihat lokasi anak-anak Ibu sekarang. Contohnya, kita sekarang berada di Universitas Askia. Nanti akan kelihatan di Google Map ini. Nah, Google Map ini juga bisa kita perbesar ataupun kita perkecil. Sudah menjelaskan peta konvensional serta peta digital. Apakah anak-anak Ibu tahu nih apa perbedaan kedua peta tersebut? Siapa yang tahu apa perbedaan kedua peta tersebut? Silakan kepada Yelsi. Kalau peta konvensional itu berbentuk seperti buku, sedangkan digital seperti yang telah dijelaskan Miska tadi, dilihat dari layar.
atau Google Maps. Nah, benar sekali. Anak-anak ibu sudah tahu apa itu perbedaan peta konvensional dan digital. Nah, peta konvensional ini tidak bisa kita perbesar ataupun kita perkecil. Sedangkan pada peta digital ini, anak-anak ibu bisa memperbesar atau memperkecil peta tersebut. Yang kedua, peta konvensional ini dicetaknya di kertas, sedangkan peta digital ini ditampilkan melalui layar HP kita atau komputer. Yang ketiga, peta konvensional ini tidak bisa kita perbarui secara cepat, sedangkan pada peta digital dapat kita perbarui dengan cepat atau mudah diperbarui. Pun fungsi dari peta ini yang pertama yaitu menunjukkan lokasi suatu tempat, menunjukkan arah dan jarak antar tempat, membantu perencanaan perjalanan, menyajikan informasi geografis serta seperti sungai, gunung, dan kota. Adapun nih komponen-komponen pada peta, yang pertama itu judul peta, skala peta, legenda, dan arah mata angin. Yang pertama kita akan membahas tentang judul peta. Judul peta adalah nama peta yang menunjukkan isi atau wilayah yang ada digambar pada peta. Judul peta biasanya terletak di bagian atas peta. Judul peta ini membantu membaca mengetahui peta dengan cepat. Nah, selanjutnya itu arah mata angin. Arah mata angin ini adalah petunjuk arah pada peta. Arah mata angin membantu kita menentukan posisi dan tujuan saat membaca peta. Yang ketiga, biasanya ditandai dengan simbol utara, selatan, timur, dan barat. Nah, selanjutnya itu skala pada peta. Skala pada peta menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Contohnya 1 cm pada peta 1 km di dunia nyata. Selanjutnya yaitu legenda dan simbol. Legenda adalah menjelaskan arti simbol-simbol yang digunakan. Legenda membantu kita memahami makna gambar dan tanda pada peta. Yaitu adapun letak tempat tinggalku pada peta. Apa sih itu letak tempat tinggal? Nah, letak tempat tinggal adalah posisi suatu daerah pada peta, baik kota, kabupaten, maupun provinsi. Nah, dengan adanya peta ini, kita dapat mengetahui di mana nih posisi tempat tinggal kita sekarang. Nah, cara menunjukkan letak kota, kabupaten pada peta, yang pertama itu perhatikan judul pada peta, cari nama kota atau kabupaten tempat tinggal kita, gunakan legenda untuk mengetahui dan memahami simbolnya, serta tunjukkan letak kota kabupaten tersebut pada peta. Materi kita tentang peta. Nah, anak-anak ibu nanti ibu akan membuat kelompok nih menjadi beberapa kelompok. Silakan anak-anak ibu duduk per kelompoknya masing-masing ya. Ini akan memberikan LKPD karena anak-anak ibu sudah duduk secara berkelompok ya. Nanti di sini juga ada petunjuk penggunaan LKPD-nya ya. Silakan dibaca. Bagi anak-anak ibu yang tidak tahu atau yang kurang paham, silakan bertanya ya. Siap. Apakah anak-anak ibu paham? Ini gimana, Bu? Yang ini nanti anak-anak ibu bisa mengisi sesuai dengan misalnya nih, ini legenda, ini judulnya, ini misalnya ini simbolnya gitu. Masih banyak orang aja.
Apakah anak-anak ibu sudah selesai? Silakan kepada perwakilan dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Baiklah, di sini saya perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang di sini yang kegiatan 1 menurut kelompok apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah petunjuk suatu daerah agar kita tidak tersesat. Dan kelompok peta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama untuk menunjukkan wilayah yang akan kita tuju. Peta konvensional adalah peta yang terlihat secara nyata dan berbentuk kertas. Apa yang dimaksud dengan peta digital? Peta digital adalah peta yang ada di handphone kita seperti Google Maps. Terus kan dua perbedaan antara peta konvensional dan peta digital. Perbedaannya yang pertama, peta konvensional bisa dilihat secara kasat mata dan peta digital hanya bisa diperbesar dan diperkecil. Nah, baiklah, setelah dari kelompok A1, selanjutnya kelompok 2. Hasil diskusi kami dengan kelompok saya Desi. Di sini ada mengidentifikasi komponen peta. Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian teman-teman yang kemudian ada di kartu sulit. Kemudian saya lihat di sini ada judul, ada legenda, ada skala juga, ada lokasi. Nah, terima kasih kepada kelompok 2. Baiklah, setelah anak-anak ibu mengerjakan LKPD, pelajaran yang anak-anak ibu dapat pada hari ini. Kepada Giska, Dari pembelajaran hari ini, Giska tahu bahwasanya peta itu terbagi menjadi dua, yaitu peta konvensional dan peta digital. nah benar sekali. Jadi manfaat peta ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak ibu, setelah kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan evaluasi terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu nanti bisa scan barcode yang ada di depan layar untuk melakukan evaluasi. Anak-anak ibu melakukan evaluasi terlebih dahulu ya, waktunya 5 menit saja. Nah, anak-anak ibu telah melakukan evaluasi. Nanti anak-anak ibu juga bisa melakukannya kembali di rumah bersama orang tuanya. Baik, Bu. Baiklah, kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah siapa yang bisa menyimpulkan? Tunjuk tangannya. Pada Yelsi, silakan. Jadi kesimpulannya adalah peta adalah alat penting untuk mengenali lokasi, arah dan jarak. Dengan mempelajari peta, kita dapat lebih mudah memahami lingkungan sekitar dan melakukan perjalanan dengan cepat. Nah, baiklah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah anak-anak ibu senang nih pada pembelajaran pada pagi hari ini? Senang sekali, Bu. Terima kasih. Nah, baiklah kepada ketua kelas, silakan pimpin doa dan kita bersiap-siap untuk pulang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan pulang.